Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyaksikan seminar proposal mahasiswa program studi sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan seminar ini untuk menyaksikan seminar proposal mahasiswa program studi sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi atas nama Fujiroan Bonapati Pasaribu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Aprianto selaku moderator seminar proposal pada pagi hari ini. Pertama-tama, yang kami hormati dosen pembimbing pertama dari saudara Fuji, yaitu Bapak Dr. Andes Ade Kusmana M.Hum, dan dosen pembimbing kedua Ibu Aprilia Hartika Putri SPD M.Hum, dan teman-teman yang saya banggakan semuanya yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyaksikan seminar proposal saudara Fujiroan Bonapati Pasaribu dengan NIM A1J 222006 yang berjudul Perbandingan Tindak Tutur Ilokusi Pewara Prominent Award 2025 dan Pewara Mobile Legend Professional League Onyx versus RRQ Hoshi. Pada seminar ini akan dapat beberapa sesi kegiatan, yaitu pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kedua, pemaparan proposal skripsi dari penyaji dengan waktu kurang lebih 15 menit. Ketiga, tanya jawab dengan peserta seminar. Keempat, kritik dan saran dari dosen pembahas. Kelima, tanggapan dari dosen pembimbing. Keenam, pengumpulan hasil seminar proposal. Dan terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada sesi berikut, yaitu pemaparan proposal skripsi dari saudara Fujiroan kepada saudara. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator saudara Aprianto. Saya ambil untuk memaparkan materi. Pada judul seminar proposal yang berjudul Perbandingan Tindak Tutur Ilokusi pada Pewara Prominent Awards 2025 dan Pewara Mobile Legend Professional League Onyx versus RRQ Hoshi. Adapun latar belakang dari penelitian saya yang berjudul perbandingan, yaitu menyangkut suatu fenomena dalam perubahan bahasa yang dapat mempengaruhi tuturan. Khususnya tuturan itu ialah objek yang dapat mempengaruhi pendengar, yaitu bisa berupa dampaknya dan juga tindakan. Lalu yang kedua itu tuturannya itu mempengaruhi pola pendengarnya. Sama seperti omongan saya sebelumnya, tuturan yang diucapkan oleh manusia itu dapat mempengaruhi konteks sosial dan cara pendengar dalam segi lingkungannya, komunikasi itu berlangsung. Lanjut, lalu yang ketiga, latar belakang penelitian saya terdapat adanya berbagai bentuk variasi yang dilakukan oleh penutur yang berbeda dengan kajian saya, yaitu berlatar belakang pewara e-sport yang notabene melakukan tindakan tuturan berupa verbal yang bebas. Lalu data kedua saya yaitu acara Prominent Awards yang merupakan notabene data yang memakai bahasa yang formal. Next. Ada batasan masalah pada penelitian ini, yakni penelitian ini dibatasi pada tuturan pewara dalam acara Prominent Awards 2025 yang diunggah di kanal YouTube resmi dalam kedua acara tersebut. Anas ini difokuskan pada jenis tindak tutur ilokusi yang memunculkan berdasarkan teori Charles 1979. Untuk mengetahui apa itu teori 1979, dalam penelitian ini saya mengambil
perbandingan tindak tutur ilokusi menggunakan 5 jenis tindak tutur ilokusi. Yang pertama ada direktif, asertif, komisif, deklaratif, dan direktif. Nah, lalu batasan masalah ini tidak menelaah makna implikatur, hanya menelaah kelima jenis yang berada di tuturan dua objek tersebut. Next. Nah, lalu inilah rumusan masalah penelitian saya, yaitu ada 3. Yang pertama ada apa saja jenis tindak tutur ilokusi pada Prominent Awards 2025 dan Award Mobile Legends Professionally on Infosys RKOC. Lalu setelah ditemukan jawaban dari rumusan masalah pertama, terpikirlah rumusan masalah kedua, yaitu apa fungsi dari tindak tutur ilokusi Powara Prominent Award 2025 dan Powara Mobile Legends Professionally on Infosys RKOC. Setelah ditemukan fungsi dari tindak tutur ilokusi Powara kedua objek tersebut, muncullah rumusan masalah ketiga, yaitu apa perbedaan dan persamaan jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi pada Powara Prominent Awards 2025 dan Powara Mobile Legends Professionally on Infosys RKOC. Next. Dan selanjutnya ada pun juga tujuan penelitian dari seminar saya. Yang pertama, untuk mengetahui jenis tindak tutur ilokusi Powara Prominent Awards 2025 dan juga untuk mengetahui jenis tindak tutur yang ada di tuturan Powara Mobile Legends Professionally on Infosys RKOC. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan fungsi tindak tutur ilokusi Powara Prominent Awards 2025 dan juga Powara Mobile Legends Professionally versus on Infosys RKOC. Dan juga tujuan ketiga saya yaitu untuk membandingkan perbedaan dan persamaan jenis kedua objek tersebut. Next. Ada pun landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, saya menggunakan kajian pragmatik yang berdasarkan dari teori tindak tutur Austin 1962. Lalu dasar teori tersebut menurun kepada muridnya, yaitu Sarle, yang saya gunakan menjadi objek inti dari penelitian tersebut, yaitu jenis tindak tutur ilokusi yang saya sebutkan 5 jenis tadi. Next. Lalu selanjutnya saya melakukan penelitian ini. Adapun penelitian relevan yang saya lakukan seperti research gap, penelitian ini juga telah dikaji oleh peneliti yang dilakukan oleh S. Nurjana 2025. Penelitian ini berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi direktif dalam film One Piece, film Red. Penelitian perbedaannya pada penelitian saya dengan penelitian Nurjana ini perbedaan itu, penelitian Nurjana hanya meneliti satu jenis saja, sedangkan saya meneliti dengan 5 jenis tindak tutur sekaligus. Lalu pada perbandingan penelitian S. Nurjana, dia hanya membandingkan satu objek, sedangkan dalam penelitian saya membandingkan 2 objek sekaligus yang tentunya juga berbeda. Dalam penelitian saya itu, dalam penelitian S. Nurjana itu berfokus kepada sebuah film, sedangkan saya pada pewara sport dan pewara formal acara penghargaan. Next. Adapun objek pada penelitian saya, objek pada penelitian saya yaitu pewara acara Prominent Awards yang dibawakan oleh 2 pewara, yaitu Jason Sambo dan Vera Bangladesh. Tentunya pada objek pertama menggunakan bahasa yang formal dan bagus. Lalu pada objek kedua pada penelitian saya yaitu pewara pada MPL Onyx Francis RKOC yang terdiri dari 3 pembawa acara, yaitu Arwanto Tanmaharja yang juga disebut dengan alias Om Wawa. Lalu yang kedua ada pewara Auliara Makila yang juga disingkat AWL, dan pewara yang ketiga Fauziska Ramadan yang juga bisa disebut Ranger Emas. Next. Pada metode penelitian saya yang bersifat deskriptif kualitatif, tentunya juga saya didasari oleh tindak tutur ilokusi, teori tindak tutur ilokusi yang dibawakan oleh Sarle. Lalu yang kedua, saya menggunakan teknik analisis data, yaitu dengan membaca referensi buku dan membandingkan kedua objek tindak tutur menggunakan 5 jenis tindak tutur ilokusi.
Lalu saya menggunakan triangulasi teknik yang diantaranya ada observasi, dokumentasi, dan analisis dokumen yang juga dipadukan dengan teori yang mencocokkan hasil pengamatan dengan teori ITIR Satgas 1979. Next. Selanjutnya ada proses penelitian yang akan saya lakukan dalam membuat penelitian ini. Yang proses pertama tentunya saya akan menentukan objek data, yaitu menetapkan acara yang akan diteliti, yaitu Prominent Awards 2025 dan acara MPL on versus RTOC 2025. Lalu yang kedua, proses kedua saya mengumpulkan data dengan mencari dan menyimak tuturan suara relevan dengan tindak tutur ilokusi seperti tadi penelitian sebelumnya, yaitu Nurjana 2025. Lalu proses yang ketiga, saya melakukan reduksi dan mengklasifikasi data dengan mengelompokkan jenis tindak tutur berdasarkan teori Satgas 1979. Dengan memilih tuturan yang mengandung tindak tutur ilokusi dalam bentuk tersebut, dapat terlihat data yang muncul pada penelitian saya. Lalu proses yang keempat, menganalisis data. Pertama, menghasilkan fungsi yang diduga sebagai ujaran berupa tindakan. Lalu yang kedua, membandingkan kesamaan dan perbedaan dari tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam konteks acara formal dan hiburan. Lalu teknik pengumpulan yang saya pakai dalam penelitian saya yaitu teknik simak, catat, dan dokumentasi. Nah, ini sumber penelitian dan ini referensi sumber penelitian saya yang saya ambil dari Google Scholar. Next. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita telah menyimak bersama-sama penyajian proposal skripsi dari saudara Puji. Selanjutnya kita masuk sesi 3, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin moderator. Ya. Perkenalkan, nama saya Febri Tona. Saya lulus sastra Indonesia angkatan 22. Saya ingin menanyakan perihal apa yang dipresentasikan oleh penyajian ini. Jadi apa? Coba berikan landasan yang menguatkan teori saudara atas pengambilan judul saudara. Kemudian apa perbedaannya teknik triangulasi dan triangulasi referensi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vito Teknota. Adapun teori yang saya gunakan yaitu 1979, itu saya ambil karena itu saya gunakan karena dalam teori itu dia menjabarkan 5 jenis tindak tutur ilokusi. Kenapa saya mengambil teori 1979? Karena pada teori ahli lain tidak ada yang mengkaji turunan dari teori Austin 1962. Nah, maka dari itu penelitian ini saya ambil karena belum ada yang mengkaji menggunakan teori 1979 dengan membandingkan 5 jenis tindak tutur ilokusi tersebut. Adapun jawaban untuk triangulasi yang saya gunakan yaitu triangulasi teknik, dan saya tidak menggunakan triangulasi referensi. Itu sih jawaban dari saya yang saya bisa kasih jawaban. Terima kasih kepada saudara Vito untuk yang sudah bertanya dan memberi tanggapan kepada saudara Puji. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian kritik dan saran dari dosen pembahas. Dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara seminar proposal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing, dosen pembahas, serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir dan berpartisipasi dengan kegiatan ini. Semoga seminar ini menjadi langkah awal yang baik bagi saudara Puji dalam menyelesaikan skripsinya hingga akhir nanti. Akhir kata marilah kita tutup acara ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Ahmad Aprianto selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.